Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sukses buat teman-teman sekalian ya. Moga-moga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan dimudahkan rezekinya ya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desain tabel yang menarik di Microsoft Word. Mungkin pada video kali ini durasinya agak panjang ya, karena menurut pertimbangan saya akan lebih baik daripada pembahasan tabel ini kita pisah-pisah ya. Jadi saya jadikan satu aja. Ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi nanti teman-teman silahkan simak sampai selesai ya, jangan di skip-skip karena mungkin beberapa bagian juga ada yang baru. Mungkin juga ada beberapa bagian yang sudah saya bahas pada video tentang tabel sebelumnya ya, video cara membuat tabel. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal table tools. Ketika kita membuat tabel, kita akan dipermudah dengan adanya berbagai fitur ya, fitur yang yang memiliki berbagai fungsi ya, yang disediakan oleh Microsoft Word. Ketika kita membuat tabel, secara otomatis akan muncul tool-tool yang akan terbagi menjadi dua ya, khusus dalam pembuatan tabel ini. Teman-teman bisa lihat pada tab menu di atas. Ketika kita membuat tabel seperti ini, pada bagian atas ini tab menu, pada bagian table tool di sini ada dua. Yang pertama adalah menu desain, dan yang satunya adalah menu layout. Pada menu desain, di sini kita bisa memilih berbagai desain tabel ya. Seperti saya klik ini dia style-style yang dapat kita pilih, sehingga kita akan memiliki tampilan tabel yang lebih menarik. Nah, tampilan ini sebetulnya tidak terbatas pada ini ya, satu baris ini, tapi masih banyak juga di bawahnya ya. Kita bisa klik tanda panah ini ke bawah. Nah, di bawahnya masih banyak ya. Teman-teman bisa pilih yang mana yang menarik dan sesuai kebutuhan. Kita klik lagi. Seperti contoh ini, saya sudah pilih satu. Nanti teman-teman silahkan bisa pilih sesuai yang diinginkan. Di samping style-style yang ada, di sini masih ada beberapa menu ya. Yang pertama ini shading. Ini adalah untuk mewarnai sel ya, background ya, membuat background sel ya. Kemudian border ini adalah berkaitan dengan garis-garis ya. Ini bisa untuk mengedit garis yang sudah ada. Kita bisa memilih style yang garis yang seperti apa yang kita inginkan. Kemudian pen color ini ketika kita ingin membuat garis secara manual. Seperti draw table ini, kita membuat tabel secara manual, bukan memilih dari template ya. Untuk eraser ini adalah menghapus garis yang ada di tabel.
Kita lanjut, setelah menu desain dari table tool, kita berpindah ke layout ya, menu layout. Nah, di sini ada banyak menu di sini. Di antaranya adalah menu properties. Ini untuk pengaturan tabel. Kita bisa memilih pada row ini, kita bisa memilih, bisa membuat tinggi ini ya, tinggi baris ya. Kemudian kolom ini lebar kolom. Selanjutnya pada menu ada menu delete. Delete ini bisa untuk menghapus sel, kolom, dan baris ya, atau menghapus tabel. Kemudian insert above ini untuk menyisipkan baris ya di atasnya. Kemudian insert below, baris di bawahnya. Kemudian insert left ada untuk menyisipkan kolom ya. Di sebelah kiri, ke sebelah kiri kursor maksudnya ya. Kemudian pada insert right kita bisa menyisipkan kolom di sebelah kanan kursor. Split cell ini untuk memisahkan sel ya. Misalnya satu, kita sudah memiliki kolom, kemudian kita ingin memecahnya, kita bisa menggunakan menu ini. Kemudian masih banyak lain. Height ini seperti tadi untuk mengubah tinggi garis, tinggi baris. Width untuk mengubah lebar kolom. Text direction ini untuk mengubah atau memutar ini ya, tulisan ya, sehingga nanti arahnya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita ya, tidak ke kanan ini tapi bisa dari atas ke bawah ya. Kemudian untuk sel margin ini kita bisa mengatur margin pada sel, kemudian spasi antar sel. Ini untuk mengurutkan data, sort, repeat header ini untuk menampilkan kepala kolom ini ya, header kolom ini ya, header tabel ini di setiap halamannya. Ketika kita ganti halaman, di halaman selanjutnya maka kepala kolom ini akan ditampilkan ya. Kemudian kita coba membuat tabel ya. Ini sudah dibahas pada pembahasan video saya yang sebelumnya ya, tapi untuk agar teman-teman nanti bisa ingat kembali, saya ulang sekali lagi ya. Kita membuat tabel di sini. Untuk membuat tabel kita bisa klik insert, pada menu di bawahnya kita pilih tabel. Nah, untuk membuat tabel kita bisa memilih template jumlah kolom dan baris yang disediakan sini ya. Ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita gerakkan kursor ke kanan maka akan di highlight ya berapa kolomnya ya. Kemudian ke bawah ini akan di highlight juga berapa barisnya ya. Nanti pada saat kita sudah memiliki tabel bisa juga nanti baris-baris yang tersedia itu bisa dihapus, juga bisa ditambah ya. Kemudian di samping memilih ini kita bisa membuat tabel dengan langsung menentukan berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom. Klik insert tabel. Setelah tadi insert tabel, kemudian kita klik insert tabel. Nah, ini ada kotak dialog number of column, ini kita tinggal tentukan ya berapa jumlah kolomnya yang kita inginkan dan berapa jumlah barisnya. Misalnya kita mau bikin tabel yang jumlah kolomnya 3, kita isikan nilainya dengan 3, kemudian barisnya misalnya 5, kita 5, isikan 5, kemudian klik OK. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini
Tabel sudah jadi, tinggal kita isi seperti di atas. Nah, ketika kita mengisi sel begini ya, kita tidak menekan enter ya, tidak seperti yang ketika kita membuatnya di Excel ya. Kita bisa menggunakan anak panah ke kanan. Untuk berpindah sel ya. Nah, begini sudah selesai tabel sederhana. Kemudian belajar menyeleksi sel, baris, dan kolom. Untuk menyeleksi sel, kita arahkan kursor ke dalam sel yang bersangkutan ya. Sel yang, nah, ini kursor yang kita gerakkan, ini kursor atau insert point, bisa juga disebut seperti itu. Arahkan ke dalam sel yang kita inginkan, kemudian geser ke kiri ya. Nah, otomatis akan berubah menjadi panah hitam, nyerong ke kanan ya, kemudian klik. Nah, ini sudah terseleksi ya selnya ya, tinggal kita mau menyeleksi berapa sel. Jika kita mau menyeleksi ke sel 2 sel ke bawah, tinggal seperti tadi, tinggal klik, tahan, geser ke bawah, seperti itu ya. Untuk menyeleksi baris, kita arahkan kursor di luar ya, luar tabel ya, tapi di sebelah kiri baris yang kita inginkan ya, baris yang mau kita seleksi ya, seperti ini. Nah, jadi anak panah putih seperti ini, kita klik. Begini ya. Jika kita ingin menyeleksi beberapa baris ke bawah, tinggal klik, tahan, dan geser ke bawah. Gitu ya. Kemudian untuk menyeleksi kolom, kita arahkan pada kepala kolom ya. Nah, setelah kursor berubah menjadi panah hitam ke bawah, kita klik. Nah, ini seluruh baris akan terseleksi ya pada kolom yang kita inginkan ya. Ke bawah terus semua akan terseleksi. Jika kita ingin menyeleksi lebih dari satu kolom, tinggal kita klik, tahan, geser ke kanan atau ke kiri yang kita inginkan ya. Seperti itu ya. Kemudian menambahkan sel baris atau kolom. Menambahkan sel. Menambahkan sel artinya sel ini ya. Jika kita ingin menambahkan sel, kita tinggal klik kanan ya, taruh di sini di mana kita akan menambahkan, misalnya di bawah budi ya. Klik kanan, insert, sel ya. Nah, kita akan ditanya lagi kondisi seperti apa yang kita inginkan. Shift cell down artinya menggerakkan baris di bawahnya ke bawah ya. Kita coba lagi pada Yuli. Insert cell. Kita pilih yang shift cell right ya. Nah, pada kursor di mana kita letakkan setelah mengklik tanda atau menu insert cell dengan pilihan tadi ya, insert cell right tadi, maka sel yang kita tempati tadi akan berpindah ke kanan ya. Ini klik kanan, insert cell. Nah, kita pilih shift cell right. Artinya yang kita tempati ya, dengan kursor tadi akan bergerak ke kanan. Nah, begitu ya.
Jika yang tadi yang menggerakkan atau menyisipkan menjadi sel yang bergeser ke bawah, insert cell. Nah, shift cell down. Jadi sel di mana kursor tadi ditempatkan akan memindahkan seluruh baris ke bawah ya. Gini ya. Lalu untuk menghapus ini ya, biar ini ke atas dihapus ya. Delete cell. Shift cell up. Ya, gitu ya. Menambahkan baris. Jika kita ingin menambahkan baris, maka kita tempatkan di mana baris itu akan ditambahkan ya. Misalkan di sini kita tempatkan kursor. Klik menu layout. Kemudian insert below. Ini akan menambah baris pada di bawah tabel ya, insert below ya. Nah, secara otomatis nomor ini juga akan terisi ya secara berurutan ya. Kita klik lagi insert below. Nah, untuk menyisipkan baris di atasnya, kita klik di mana baris yang kita inginkan, kemudian insert above ini ya. Nah, ini akan terus ke bawah ya, bergerak ya. Satu baris ya, ini bergerak ke bawah. Lalu bagaimana agar ini bergerak kembali ke atas ya? Kita hapus dua baris, kemudian klik kanan, delete cell, delete entire row ini ya. Nah, otomatis akan naik ke atas. Menambahkan baris, kemudian kolom ya. Kita bisa menambahkan kolom. Klik kursor di sini ya, atau insert point. Klik kursor di sini. Untuk menambahkan kolom, kita tinggal klik ya, ini pada menu layout, mesti pada table tool, kemudian klik layout. Kita ingin menambahkan kolom-kolom di sebelah kanan ini ya, kursor ya. Insert right. Nah, ada kolom baru di sini, kemudian klik lagi insert right lagi, akan ada kolom lagi ya. Kemudian kita ingin menambahkan kolom baru pada sebelah kiri kursor ya, bisa ya. Setelah pada menu layout tadi, kita klik insert left. Nah, sama. Ada kolom baru, satu lagi insert left. Gitu ya. Untuk mengembalikan ini ke sini, bisa dengan cara menghapus kolom ya. Seperti tadi menghapus baris. Diseleksi kolom ini, dua kolom, kemudian klik kanan. Delete cell, delete entire column ya. Jadi dua kolom ini yang terseleksi ini akan dihapus. Udah, kembali lagi. Kita sudah membahas ini. Table tool membuat tabel tadi sudah menyeleksi baris dan kolom, menambahkan sel baris kolom.
menghapus sel, baris, kolom tadi sudah ya. Kemudian memindah dan menyalin sel, baris, dan kolom. Kita klik, kita seleksi, kemudian tekan CTRL C, kemudian klik kursor pada area yang kita inginkan, misalnya pada sini ya, kolom nama nomor 8 ya. Kemudian klik CTRL huruf V. Begini ya, ini menyalin. Dan selesai kita membahas menyalin ya. Ini menyalin sel, kemudian menyalin baris ya. Kita seleksi baris yang kita inginkan. Tadi ingat ya, yang pembahasan sebelumnya, untuk menyeleksi baris kita arahkan kursor di luar tabel di sebelah kiri baris yang kita inginkan ya. Kita klik, kemudian kita salin dengan cara tekan CTRL, kemudian tekan huruf C, kemudian kita seleksi di mana tempat yang kita inginkan ya untuk menyalin. Ini masih terbawa penomoran yang tadi ya, kita hilangkan aja. Jadi begini ya cara menyalin. Kemudian menyalin kolom ya. Untuk menyalin kolom, kita seleksi kolom yang kita inginkan, misalnya kolom nama, kemudian tekan CTRL huruf C, kemudian taruh kursor di sini, kemudian tekan CTRL huruf V ya. Begini ya. Kita sudah belajar cara menyalin sel, menyalin baris, juga menyalin kolom. Kemudian kita belajar bagaimana memindahkan sel ya. Memindahkan sel, memindahkan baris, dan memindahkan kolom. Memindahkan sel, misalnya Agus ingin kita pindahkan, seleksi, tekan CTRL huruf X ya. Nah, di sini langsung hilang karena kita pindahkan. Kemudian kita klik di mana area yang kita inginkan, misalnya di sini. Klik. Kemudian tekan CTRL huruf V. Nah, jadi pengertian memindah itu aslinya kita pindahkan dan kemudian tempat aslinya ini menjadi kosong ya. Beda dengan menyalin ya. Kalau menyalin tempat aslinya masih ada ya, masih ada isinya ya. Begitu memindah sel. Kemudian kita ingin memindahkan baris. Misalnya baris Yuli yang akan kita pindahkan. Kita seleksi satu baris, CTRL huruf X. Nah, seleksi di mana area kita inginkan untuk menempatkan tadi, CTRL huruf V. Nah, gitu ya. Jadi Yuli di sini nggak ada. Kemudian Yuli pindah ke sini. Kemudian bagaimana kita cara memindahkan kolom ya? Kita seleksi kolom yang kita inginkan. Misalnya ini. Letakkan kursor di bagian kolom yang kita inginkan hingga kursor berubah menjadi panah hitam ke bawah ya. Klik, kemudian tekan CTRL huruf X. Nah, begitu. Kemudian misalnya kita akan pindahkan ke sini ya. Kemudian tekan CTRL huruf V. Nah, begitu ya. Memindahkan sudah. Selanjutnya adalah
menampilkan nomor urut pada sel. Untuk menampilkan nomor urut pada sel caranya mudah sekali. Ini dihapus saja. Misalnya ini mau dibikin nomor urut pada kolom nomor, kita seleksi ke bawah ya. Kemudian kita klik tombol numbering ya. Pada di tempat teman-teman ini kalau belum ada icon numbering mungkin belum berpindah ke tab menu home ya. Klik menu home, kemudian pada bagian bawah ini sebelah kanan, ini yang saya tunjuk dengan kursor, di situ ada tombol numbering ya. Klik anak panah ke bawah, ya, lihat macam-macam numbering. Karena kita ingin membuat penomoran, maka klik saja ini icon ini ya, 1, 2, 3. Nah seperti ini. Ini kurang lebar ya kolomnya. Nah. Jika teman-teman melihat tampilan nomor urut seperti ini terlalu ke kanan, ini bisa kita geser agak ke kiri ya. Caranya kita seleksi, kemudian kita geser ya. Nah gitu ya. Memformat tabel dengan style. Style itu seperti tadi ya, ini ya. Jadi untuk mengganti style kita cukup menekan tombol desain ini ya, desain, pilih ya style yang kita inginkan. Inilah format stylenya. Sesuaikan sendiri ya dengan keinginan teman-teman ya, sesuai selera. Ini pada anak panah ke bawah ini bisa kita pilih juga. Masih banyak di bawahnya ya. Teman-teman bisa explore di sini melalui klik anak panah ke bawah ini, pilih saja. Selanjutnya adalah mengedit garis tabel. Garis tabel tuh yang ini ya teman-teman ya, yang horizontal ini ya, terus vertikal yang ini garis tabel ya. Kita bisa mengganti garis tabel ini sesuai dengan keinginan kita ya. Ada banyak style yang dapat kita pilih. Kita seleksi tabel, boleh seperti ini, boleh juga dengan atau klik ini ya. Untuk menyeleksi seluruh tabel kita bisa menggunakan ini, pojok kiri atas ini ada muncul ini ya, kotak kecil ini ya, kita klik saja. Kemudian pada menu desain, kemudian pilih border, klik border and shading, kemudian ada border, page border dan shading, kita pilih border. Nah di sini kita pada bagian kanan ini ya, kita melihat di sini ada garis-garis horizontal dan garis vertikal. Ini adalah mewakili dari garis-garis yang ada di tabel kita tadi ya. Nah misalnya pada garis horizontal kita mau ganti ya, misalnya kita tentukan yang mana. Misalnya ini ya, ini yang horizontal ya. Nah setelah itu kita klik aja sini ya, klik ini, klik juga. Ini klik juga. Nah untuk yang vertikal misalnya mau kita ubah ya,
Misalnya ini kita pilih ya. Kemudian kita terapkan, tinggal klik saja ya di sini ya. Atau yang kita klik yang ini ya. Ini kan mewakili garis vertikal ya, sesuai dengan gambar ini yang ditebalkan kan vertikalnya ya. Nah ini, kemudian ini juga kita klik, hilang, kemudian klik lagi, berubah. Ini klik, hilang, klik lagi. Nah, jadi vertikal dan horizontal ini tidak sama ya. Ini sesuai keinginan kita ya. Nanti teman-teman bisa eksperimen sendiri nanti dengan style-style yang berbeda. Sudah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian setelah mengedit garis tabel, menghapus garis tabel. Kita kembali ke contoh tabel. Untuk menghapus, seperti tadi kita pada menu tabel tool ya. Kemudian pada desain, teman-teman bisa lihat pada ujung sebelah kanan ini ada eraser, kita klik. Nah, untuk menghapus kita tinggal klik saja garis yang kita inginkan yang mau dihapus. Ini misalnya ini ya. Gitu ya, teman-teman. Setelah itu mengatur perataan teks. Kembali ke contoh. Nah, seperti contoh tabel ini tulisannya merapat ke atas ya. Kita ingin mengubah perataannya ya. Kita seleksi. Bisa juga seperti tadi menyeleksi baris ya. Seperti ini, satu baris. Kemudian pada menu table tool pilih layout. Nah, kita klik pada perataan ya. Ini adalah tombol-tombol di mana kita bisa memilih perataan yang kita inginkan ya. Untuk menempatkan ini judul ya, judul kolom sebaiknya di tengah-tengah ya. Jadi center gitu. Untuk meletakkan kata-kata ini di tengah persis, di sini sudah ada pilihannya nih, di tengah-tengah persis ya ini. Nah, begitu. Jadi secara vertikal ini di tengah, secara horizontal juga di tengah ya. Kita bisa coba dengan tombol yang lain. Seperti ini. Jadi ini secara vertikal di tengah, secara horizontal rapat kiri ya. Jika seperti ini rapat kanan. Gitu ya teman-teman, mengatur perataan ya. Ini berlaku untuk semua sel ya, bisa dibikin seperti itu. Kemudian mengubah lebar kolom dan tinggi baris. Kolom ini ya, nomor, alamat, nama ya. Jika kita berbicara kolom, maka ini artinya adalah mengubah lebarnya ya. Masih pada menu tabel. Kemudian kita pilih layout ya. Nah, di sini sudah ada height dan width. Height untuk tinggi baris, width untuk lebar kolom ya. Karena ini kita akan melebarkan kolom. Misalnya alamat ini ya, biar lebar. Pada bagian width ini kita bisa tentukan nilainya ya. Di sini kan sudah ada sebagai contoh adalah 30,9. Kita bisa ubah nilainya ya. Misalnya 50. Enter. Nah, kolom akan bertambah menjadi lebar. Kita juga bisa menggerakkan ini ya.
untuk menambah nilainya atau mengurangi, kita bisa memanfaatkan anak panahnya yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah ya. Misalnya kita klik saja yang ke atas. Nah, kolom akan semakin lebar, kemudian pada warna ke kiri ke bawah kita klik akan mengurangi lebarnya ya. Kemudian kolom sudah, sekarang baris ya. Untuk mengubah semua baris, kita seleksi semua baris ya. Kita seleksi seperti ini. Jadi arahkan kursor di sebelah kiri tabel lurus dengan baris yang kita inginkan. Klik, tahan, geser ke bawah. Pada bagian height, maka kita harus menentukan nilainya ya. Di sini, ini dalam milimeter sudah ada 6. Kita bisa menambah tingginya, misalnya 10 mm ya. Tekan enter. Hasilnya seperti ini. Atau untuk mengurangi nilainya juga atau menambahnya, kita bisa menggerakkan dengan cara mengklik anak panah yang ke atas atau ke bawah ya, seperti tadi ya. Ini untuk menambah tinggi. Oh ya, kita seleksi dulu, tadi lupa, belum diseleksi. Seleksi dulu, kemudian tambah tingginya atau kurangi tingginya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita juga melihat tampilan isi kolom ini merapat ke atas ya. Kita bikin agar agak ke tengah ya. Tadi misalnya seperti ini. Nah, kita seleksi, klik tahan, geser ke bawah. Kemudian kita atur perataannya ya, agar ke tengah secara vertikal. Kita pilih ya, ini. Nah, seperti itu. Jadi secara vertikal di tengah, secara horizontal ini rapat kiri ya. Ini secara horizontal rapat kiri dia, secara vertikal ini di tengah-tengah. Menggabungkan dan memecah sel. Untuk memecah sel atau menggabungkan dulu ya, kita menggabungkan sel ya teman-teman ya. Pada kolom nomor ini kita seleksi ya, kemudian klik kanan, kita pilih merge cell gini ya. Kemudian sama untuk nama juga kita seleksi, klik kanan, merge cell. Kemudian alamat, misalnya mau digabung juga, seleksi, klik kanan, merge cell ya. Gitu ya cara menggabung ya. Nah, ini kita mendapati isi sel ini nggak bagus juga ya menempel seperti ini. Lebih bagusnya kita bikin center ya. Ini sekedar mengulang pembahasan kita tadi sebelumnya. Jadi nanti teman-teman biar hafal ya. Secara otomatis kita kadang ulang-ulang biar hafal ya. Kita seleksi aja. Kemudian kita pilih perataan ya. Pada layout kita pilih perataan, kita pilih yang paling tengah. Nah, begitu ya teman-teman. Ini tadi adalah menggabungkan dan menggabungkan sel. Kalau memecah sel seperti ini ya. Kita ingin memecah sel alamat ini ya teman-teman. Jadi misalnya jadi 2 ya. Kita seleksi yang mau dipecah ya, misalnya
split cell ya. Di sini number of rows sudah otomatis terpilih 1, 2, 3, 4. Kita tidak perlu ubah. Kita akan memecah menjadi dua kolom. Jadi pada number of column kita isi 2 ya. Klik OK. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini namanya memecah ya. Misalnya kita ingin memecah satu ini aja ya, satu sel ini aja, caranya sama. Pada layout kita klik split cell. Jadi 2, row-nya 1, betul. Klik OK. Nah, gitu ya teman-teman ya. Cuma seperti ini. Atau yang mau kita sepecah adalah yang bawah, bisa juga kita seleksi dulu. Split cell, number rows sesuai yang kita seleksi 3, kita pecah menjadi 2. Klik. Nah, gini ya teman-teman ya. Menggabung memecah sel sudah memutar arah teks. Secara default teks akan nampak seperti ini yang mendatar ya teman-teman ya. Kita bisa mengubah arahnya misalnya dari atas ke bawah ya. Seperti tadi pada tabel tool kita klik layout, kemudian menu-menu di bawahnya lihat sebelah kanan, ini ada text direction, kita klik saja. Nah, ini akan berubah ya arah teksnya ya, seperti ini, vertikal seperti ini. Kita klik lagi, berubah dari bawah ke atas ya, gitu teman-teman ya, merubah arah ya, merubah arah ini teks. Jadi layout, kemudian text direction. Nah, ini kembali ke semula. Jadi kita tinggal klik-klik saja ya. Selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan teks dalam tabel. Ini seperti yang kita lihat pada absen-absen ya, mungkin absen sekolah itu ya. Jadi secara abjad urut pertama pada masing-masing nama akan kita urutkan mulai dari yang paling atas. Misalnya A bagian atas, kemudian untuk huruf yang nama yang dimulai dengan huruf B akan ditaruh di bawahnya. Dan secara berurutan diberlakukan untuk abjad-abjad yang lainnya ya. Caranya kita seleksi dulu seluruh tabel, kemudian kita pada menu table tool kita pilih layout ya. Jika sudah, klik tombol ini ya, sort. Nah, di sini kita akan diperlihatkan kotak dialog seperti ini ya, kotak dialog sort. Intinya kita ditanya akan mengurutkan itu berdasarkan kolom apa gitu ya, berdasarkan contoh ini ya. Ini kita misalnya akan mengurutkan teks di sini berdasarkan nama ya, berdasarkan kolom nama. Jadi namanya akan diurutkan, misalnya ada Ani berarti di atasnya, kemudian Budi ini di bawahnya gitu ya. Jadi huruf pertama pada nama itu yang akan diurutkan ya. Setelah tadi ada ini kotak dialog sort tadi, sort by kita
kita pilih ini ya, nama ya. Jadi sebagai dasar untuk mengurutkan ya, nama ya. Kemudian klik OK. Oh ya, satu lagi pada My List Hash ini kita pilih header row ya. Jadi header atau kepala kolom ini tidak ikut diurutkan gitu maksudnya ya. Header row ya. Oke, klik OK. Nah, hasilnya nama akan diurutkan ya. Data diurutkan berdasarkan nama gitu ya. Sedangkan alamat ini mengikuti aslinya tadi ya. Tidak berubah, cuma posisi barisnya yang berubah berdasarkan urutan abjad pada nama ya. Selanjutnya adalah mengubah data teks menjadi tabel dan mengubah data tabel menjadi teks. Selanjutnya adalah bagaimana cara merubah data teks menjadi tabel. Caranya mudah teman-teman. Dari data yang ada seperti ini adalah nomor, nama, alamat yang akan mewakili nanti ya. Mewakili kepala kolom ya, ini sebagai headernya nanti ya. Sedangkan ini adalah data-data yang ada di bawahnya. Caranya kita seleksi semua data ini. Kemudian klik menu insert. Pada menu insert kita pilih tabel. Ke bawah kita klik convert text to table ya. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya tinggal kita klik OK saja. Hasilnya seperti ini teman-teman. Data teks tadi sudah menjadi tabel dengan tampilan yang sederhana seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengedit tampilannya sesuai yang kita inginkan ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara merubah tabel ke teks ya. Ini sudah menjadi tabel. Kita akan mengubahnya kembali menjadi teks. Cara kita seleksi seperti tadi. Misalnya tabel ini ya mau dikonversi ke dalam bentuk teks. Jadi dari data tabel menjadi teks biasa, maka caranya mudah ya, seperti berikut ini. Caranya dengan cara diseleksi dulu ya. Kemudian klik layout pada tab menu table tool di sini ada layout, kemudian klik convert to text. Nah, di sini dari kotak dialog kita disuruh memilih ya. Mau dipisahkan dengan apa datanya gitu intinya ya. Apakah dengan tab, apakah dengan koma, atau dengan yang lainnya. Kita coba saja dengan tab ya. Kita klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini dengan tab, nama ke alamat ini pakai tab ya. Jadi loncat dari sini ke sini, loncat sini ya. Kemudian kita coba dengan misalnya dengan pemisahnya koma. Kita kembali ke seleksi, kemudian layout, kemudian klik convert to text. Dari kotak dialog kita pilih koma, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi perbedaannya ada pada pemisahnya ya, tanda pemisahnya. Tadi pakai tab, yang ini pakai koma ya. Namun begitulah, dengan cara yang seperti tadi kita dapat dengan mudah mengkonversi data pada tabel yang telah kita buat menjadi data teks biasa seperti ini ya. Seperti hanya ketika kita mengetik teks biasa ya di halaman Microsoft Word,
ketika kita membuat tabel, konten tabel seperti ini jika kita, bisa juga kita membuat marginnya ya. Margin di sel-sel yang ada, atau bisa juga dengan mengatur spasi antar sel ya. Caranya kita seleksi dulu tabelnya ya. Sebetulnya ini tergantung yang kita seleksi ya, di mana kita akan mengatur spasinya ya. Misalnya kita atur secara keseluruhan gitu ya. Kemudian pada layout kita pilih sel margin. Teman-teman lihat di bagian sebelah kanan ini ada sel margin ya. Kemudian muncul kotak dialog table option. Default sel margin sini masih 0, kita bisa atur ya top up berapa. Di sini dalam milimeter ya. Misalnya 0,5, bottom itu yang bawah ya, 0,5. Kalau yang bagian default cell spacing ini spasi antar sel ya, jadi antar sel itu nanti ada spasinya. Kita bikin dulu ini ya, margin atas dan margin bawah ya, kemudian klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Atau biar lebih kelihatan kita bikin jaraknya ini ya lebih besar ya, biar terlihat seberapa gitu marginnya. Kita pilih sel margin. Ini misalnya kita bikin 10. Ini sebagai contoh untuk melihat perubahannya saja. Kita klik OK. Nah gitu ya teman-teman, maksudnya margin ya. Ini dari tepi atas ke nama ini margin atas, dari garis bawah ke atas ini ya, ke nama ini margin bawah namanya ya. Kemudian kita ingin mengatur spasi antar sel misalnya. Sama, setelah kita seleksi, kita bikin spasi antar sel sama sel margin. Nah, di sini kita aktifkan allow spacing between cell. Secara default di sini 0,4 ya. Misalnya kita bikin 0,7 atau 0,8. Gini ya teman-teman ya hasilnya ya. Jadi antar sel ada spasinya, ada jaraknya. Dipisahkan seperti ini ya. Kita bikin lagi sebagai percobaan ya, untuk melihat bedanya. Sel margin kita ubah lagi menjadi misalnya 1,2 misalnya ya. Oke. Ada spasi ini, atau kita bikin 20 mm, klik OK. Hasilnya seperti ini. Lebar ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman perubahannya. Jadi ada spasi antar sel ya. Nah, oke, kiranya begitu saja teman-teman tutorial kali ini. Tutorial bagaimana cara membuat desain tabel yang menarik dan mengatur
konten serta sel dan kolomnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini terus. Pastikan teman-teman semua mendapat video-video terbaru setiap hari ya. Caranya dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya dengan mengklik loncengnya. Juga jangan lupa like dan share ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.